Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wasil darsan al-balaghah min kitab syarhil balaghah min qawaidil lughah al-arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il muslimin. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih di pembahasan ilmu ma'ani bab yang ketiga, pembahasan tentang at-taqdimu wa ta'khir. Setelah selesai kita membahas tentang al-khabar wal insya, kemudian kita bahas juga tentang ad-dzikr wal hadaf, maka sekarang kita masuk atau kita sedang berada di bab yang ketiga, at-taqdimu wa ta'khir, mengedepankan dan mengakhirkan. Bahwasanya dalam bahasa Arab atau bahasa yang lain, bahasa Indonesia misalkan, meletakkan suatu kata di depan dengan mengakhirkannya itu memiliki makna berbeda. Ya, ketika kita taruh sesuatu kata yang seharusnya berada di belakang, kita taruh di depan, maka tentunya ada tujuannya di situ. Baik, sekarang kita membahas tentang ad-dawa'i, ya, hal-hal yang mengharuskan kita meletakkan suatu kata berada di awal. Ya, kenapa kita meletakkan sesuatu itu di awal kalimat suatu kata? Apa penyebabnya? Apa faktornya? Ya, pendorongnya apa? Ya, itu yang kita bahas sekarang. Sekarang kita sedang di faktor yang ketiga. Faktor yang pertama kemarin adalah at-tashwiq ilal mutaakhir, membuat orang itu penasaran dengan lanjutan dari pembicaraan kita. Ya, kemudian yang kedua kemarin dawa'inya adalah ta'jilul masarrah awil masa'ah, menyegerakan berita baik ataupun berita buruk. Kemudian sekarang kita masuk ke dawa'i yang ketiga, yaitu qaunul mutaqaddim mahattal inkari wa ta'ajjub. Kondisi mutaqaddim, kata yang kita taruh diletakkan di depan itu mahattal inkari wa ta'ajjub. Mahatta bimana mahallal inkar wa ta'ajjub. Nahwa aba'da tulit tajribati tankhadi'u bihadhihi zakharif. Ya, ini konteksnya adalah untuk pengingkaran dan takjub. Jadi kita konteksnya adalah ya mengingkari suatu perkataan atau suatu perbuatan, atau kita takjub atas suatu perbuatan dan perkataan tersebut. Misalkan kita katakan aba'da tulit tajribah, apakah setelah lamanya engkau tajribah? Tajribah artinya berpengalaman, ya, pengalaman mana tajribah? Apakah setelah panjangnya pengalaman tankhadi'u, engkau tertipu dengan bihadhihi zakharif, dengan segala kemilau ini? Ya, zakharif itu artinya sesuatu yang menyilaukan, sesuatu yang indah tapi nyatanya sebenarnya tidak. Ya, dikatakan di ayat zukhrufal qawli ghurura, ya, perkataan-perkataan indah yang menipu. Ya, jadi zakharif itu jamak dari zukhruf, artinya sesuatu yang indah tapi hakikatnya menipu. Gitu ya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah antum itu sudah tua, pengalaman banyak, tapi kok bisa-bisanya tertipu sama hal-hal seperti ini. Apa maksudnya? Ya, dia udah tua ini tapi malah tertipu dengan hal-hal yang sepele, ya. Nah, maksudnya tertipu di sini konteksnya tentu luas gitu ya. Baik, tertipu dengan manusia, tertipu dengan keadaan gitu. Baik, nandur ila syarah qala, ya, salisan qaulul mutaqaddimi mahattal inkari wa ta'ajjubi nahwa aba'datu litajribati tankhadi'u bihadhihi zakharif. Ini kalimat yang masyhur ya. Kalimat yang masyhur, untuk menghafalkan ini untuk mengungkapkan atau untuk mencela, mengingkari orang-orang yang ya meskipun sudah lama melakukan sesuatu tapi tetap aja terjatuh kepada kesalahan atau tertipu dengan sesuatu yang hakikatnya dia ketahui sebenarnya. Baik. Wa minal khata'i syai anna an-nasa yaquluna at-tajarub. Tajribah itu kadang dijamak menjadi tajarub sama orang-orang. Ya, wa tajrubah bidammir ra fa hadza ghalatun lughatan. Ya, jadi tajarub itu salah istilah tajarub. Ya, banyak kita dapat di kitab-kitab. Yang benar adalah tajarib. Ya, jadi tajarib itu jamak dari tajribah, yang bukan tajrubah. Tajrubah jamak tajarub itu enggak ada ya. Yang benar adalah tajribah jamaknya
tajarib. Baik, bal huwa bikasir ra'i fil mufrad wal jama'. Tajribah wa tajarib. Wal insanu alladhi yankhadi'u bizakharif la syakka annahu yulamu wa yuwabbakh. Seseorang yang tertipu dengan perkara-perkara yang indah, maka tentu dia itu berhak untuk yulamu, dicela, wa yuwabbakh. Yuwabbakh bimana yulamu aidan. Sawa'un zakharifud dunya au zakhariful qaul au zakhariful af'al. Entah dia tertipu itu dengan zakharif, perkara-perkara dunia, harta misalkan, atau zakhariful qaul, atau tertipu dengan indahnya perkataan, atau zakhariful afal, atau indahnya perbuatan. Ya, dia sudah tua, pengalaman banyak, berinteraksi dengan manusia banyak, akan tapi ada orang yang bermuka manis di hadapan dia, pura-pura baik, dia percaya saja. Ya, ini namanya zakhariful afal, zakhariful qaul gitu. Wa kullu insanin yankhadi'u la syakka annahu malum. Malum bimana yulam, ismu maf'ulnya. Li'anna al-wajiba an yanzura al-insanu ila al-haqa'iq la ila az-zakharif. Karena yang seharusnya kita itu melihat kepada hakikat, bukan kepada kemilau yang tampak itu, gitu ya. Ketika ada orang yang bersikap manis kepada kita, padahal kita tahu sebenarnya dia itu bukan orang yang seperti itu, maka patokan kita kepada sifat aslinya, bukan kepada yang tampak. Ya, lakin ayyuhuma asyaddu lauman, rajulun talat tajaribuhu fin nas wa rafahum wa madagahum wa hadamahum, wa insanun hatta al-an lam yahtaki bin nas wa lam yumaris ta'amul ma'ahum. Sekarang bagaimana kalau ada dua orang di sini? Satu ini orang yang sudah tua, pengalamannya banyak, dia berkenalan dengan banyak manusia, mengenali sifat-sifat manusia, tapi dia tertipu sama orang-orang, padahal pengalamannya sudah banyak. Kemudian laki-laki yang kedua, orang yang masih muda, pengalamannya sedikit, ya, jarang berinteraksi dengan manusia, interaksi sosialnya sedikit. Ya, kemudian dia tertipu. Kira-kira yang mana yang harus pantas dicela di situ? Yang pertama atau yang kedua? Ya, al-awwal. Limadha? Ya, li'annahu qad arafa an-nas indahu at-tajarib walakin ma'a dzalika yankhadi'u biz-zakharif. Ya. Baik. La syakka anna alladhi marasa an-nas wa arafa al-khida'a yakunu laumuhu asyad. Maka orang yang seperti ini celaannya lebih keras daripada orang yang masih muda. Walihada huwa mahattul ingkar. Maka itulah mahattul ingkar. Mahattul ingkar, kenapa kita mengingkarinya di sini letaknya? Aba'da tulit tajribatan khadi'u bihadhihi zakharif. Kan kalimat ini bisa dirubah kebalikannya, ya. Ya, tan khadi'u bihadhihi zakharif ba'da tulit tajribah. Kan bisa begitu. Tapi kenapa kita kedepankan ba'da tulit tajribah? Ya, setelah pengalaman yang bertahun-tahun masih aja tertipu. Kan kalimatnya bisa dibuka, bisa dibalik, ya. Kita katakan, ya, antum tertipu dengan hal seperti ini padahal umur antum dewasa, misalkan. Kan bisa dibalik itu. Tapi kenapa kita kedepankan ba'da tulit tajribah untuk mengingkari, untuk mencelanya? Nah, karena dia memang berhak untuk mendapatkan celaan di situ agar tidak terulang lagi perbuatan itu. Wala syakka annal inkhida' biz-zakharif syai'un yunkar. Maka tertipu dengan perkara-perkara yang zukhruf itu adalah sesuatu yang harus diingkari. Wa kullu insanin qad yankhadi'u biz-zakharif lakin kaunuhu ba'da tulit tajribah yasiru asyadda ingkarin. Semua manusia itu, ya, pasti tertipu yang namanya dengan zakharif itu. Ya, entah kecil ataupun besar, pasti itu terjadi pada setiap manusia. Akan tetapi orang yang pengalamannya lama, pengalamannya banyak, ya, dan dia tertipu, tentu asyadda ingkaron, lebih diingkari lagi. Wa yulamu sahibuhu aksar. Walidzalika law amalta insanan wa makara bika faqad la tulam li'annaka la tadri anhu syai'an. Ya, seandainya antum bermuamalah dengan seseorang wa makara bika, dan dia berbuat makar kepada antum, menipu antum misalkan, bisa jadi antum tidak celah dia. Limada? Li'annaka la tadri anhu syai'a, karena antum tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, tentang orang tersebut. Lakin law amalaka wa makara bika thumma amaltahu thaniyatan ba'da ma'rifatika bimakrihi fa innaka tulamu aksar. Ya, antum muamalah sama dia, antum ditipu. Oke lah, antum nggak ada yang mencela, ya, karena antum nggak tahu ujungnya bakalan ditipu, kan? Ya, tapi antum sudah ditipu, muamalah lagi sama dia, sudah tahu bakalan ditipu antum, bahkan antum sudah pernah ditipu, ya. Kemudian antum ditipu lagi untuk kedua kalinya, maka antum berhak untuk dicela di situ, ya.
udah pernah ditipu, tapi tetap antum bermuamalah dengan dia, gitu Mas. Ya, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Ya, kinayah dari Nabi, seorang mukmin itu tidak akan dipatok sama ular, ya. Ildag itu khusus untuk ular, ya. Ya, la yuldagul mu'min, seorang mukmin tidak mungkin akan dipatok dari satu lubang 2 kali. Nah, ini sama dengan kinayah, seekor keledai tidak akan terjerumus kepada lubang yang sama. Fal mu'min yaqidun fatinun. Seorang mukmin itu hendaknya adalah mukmin yang yaqid, yang sadar, yang awas. Fatinun, dia hendaknya orang yang cerdas. La yumkin an yukhda'a marratain. Tidak mungkin dia ditipu 2 kali. Fahada mahallu inkarin wa ta'ajjubin. Maka kalau ada yang terjatuh kepada kesalahan yang sama 2 kali, itu yang kita ingkari dan kita takjub kepadanya. Li'annahu ba'da tulit tajribah yajibu an yakuna al-insanu hadiran muntabihan yaqidhan. Lihat harokatnya hadiran, ya. Hadiran di situ sifat musyabahnya. Nah, jadi seorang setelah pengalamannya banyak, maka seharusnya dia menjadi lebih hati-hati, kan? Ya, muntabihan, lebih awas, yaqidhan, lebih sadar. Fala yakunu munkhadi'an, dia tidak tertipu. Wa mithlu dzalika qaulul muwaffaq rahimahullah, ya, misal dikatakan aba'da bayadis sya'ri a'muru maskana, ya, siwal qabri inni in fa'altu la ahmaqu yukhabbiruni syaibi bi anni mayyitu wa syikan wa yan'ani ilayya fayasduku. Ya, disebutkan di dalam syair di sini, ya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Aba'da bayadis sya'ar a'muru maskana. Apakah setelah, ya, rambutku memutih, a'muru maskana, saya memakmurkan tempat tinggal saya, maksudnya memperbagus tempat tinggalnya di dunia ini. Ngapain saya ngurus perkara-perkara duniawi lagi, ya? Padahal rambut saya sudah memutih. Siwal qabri, padahal tempat tinggal saya nantinya adalah tidak lain hanyalah kubur, ya. Inni in fa'altu la ahmaqu, kalau seandainya saya melakukan hal tersebut, maka saya termasuk orang yang, ya, orang yang ahmaq, orang yang bodoh, ya. Yukhabbiruni syaibi, ya. Syaibi artinya uban, ya. Ubanku memberitahukan kepadaku bi anniya mayyitu, bahwasanya saya akan menjadi seorang mayit. Wasyikan, dalam waktu dekat. Wasyikan di mana qariban, ya. Wa yan'ani ilayya fayasduku, ya. Kemudian, ya, kematian itu akan mendatangiku, fayasduku, maka itu adalah kabar yang benar, ya. Baik. Asyahid qauluhu aba'da bayadis sya'ri a'muru maskanan siwal qabri. Syahidnya di situ adalah di awal bait. Di awal bait dikatakan aba'da bayadis sya'ar, apakah setelah rambutku memutih aku tetap bermewah-mewahan di rumahku, padahal rumahku tidak ada selain kuburan. Al-muhim annal insana qad yuqaddimu syai' li'annahu huwa mahillul gharabah wal inkar. Wa li hadza qala aba'datu litajribati tankhadi'u bihadhihi zakharif. Baik. Al-muhim, jadi orang kadang dia mengedepankan sesuatu li'annahu huwa mahillul gharabah wal inkar, karena itu ada sesuatu yang mengherankan, maka perlu untuk diingkari. Wa li hadza qala aba'datu litajribatan khadi'u bihadhihi zakharif. Itulah kenapa dikatakan aba'datu litajribati tankhadi'u bihadhihi zakharif. Baik. Kalau kita melihat orang melakukan suatu perbuatan, ya, yang bagi kita adalah perbuatan yang mengherankan. Ada orang dewasa yang melakukan perbuatan yang kekanak-kanakan misalkan. Maka tentu yang kita ingkari itu adalah apa hal yang pertama kali kita lihat, itu yang pertama kita sebutkan. Gitu, ya. Karena itu poin yang paling penting di situ. Baik. Itu dawai yang ketiga. Dawai yang keempat, wan nassu ala umumis salbi aw salbil umum. Fal awwal yakunu bitaqdimi adatil umumi ala adatin nafi nahwa kullu dzalika lam yakun ay lam yaqa hadza wala dzaka. Baik. Nassu ala umumis salb. Nas itu artinya dzikr, penyebutan, ya. Ala umumis salb, keumuman yang as-salb. As-salb ada bermakna negasi. Negasi, peniadaan, ya, negatif. Ausal bil umum, atau menegatifkan suatu keumuman. Contohnya adamun naql wa naqlul adam,
Ketika antum mengatakan adamun naqal sama naqlul adam, fabainahuma farqun azim. Ya, ada perbedaan antara dua kata ini, ada dua istilah ini, ya. Ya. Naqlul adam sama adamun naqal ini. Baik. Adamun naqli wa naqlul adam, mal farq bainahuma? Idza qulta naqlul adam au adamun naql au idza qulta salbul umum au umumus salb. Ini contoh ini ya. Bukan contoh untuk makna an-nasu ala umis salb, tapi beliau ngasih contoh kata yang lain. Ini kan ada bolak-balik di sini ya. Umumus salb sama salbil umum gitu ya. Beliau cari contoh yang lain, adamun naql sama naqlul adam. Apa mananya ya? Bukan contoh untuk atau penjelasan untuk kata an-nasu ala umis salb, bukan. Belum masuk ke situ. Baik. Ya. Wa umumus salb maknanya. Nah, ini sekarang baru masuk ke makna. Makna as-salb an-nafyu. Jadi as-salb itu an-nafyu, kita katakan negasi, peniadaan. Wa makna umumus salb ai innani uridu umuman nafi. Ya, kalau Anda mengatakan umumus salb, itu maknanya adalah keumuman sesuatu yang nafi, umumun nafi. Umumus salb, umumun nafi. Perhatikan mudah-mudah nilai di sini. Ya, umumun nafi itu keumuman sesuatu yang nafi, sesuatu yang negatif. Amma salbul umum, fa ana uridu nafyul umum. Ya, kalau ana katakan salbul umum, itu artinya ana menegatifkan sesuatu yang umum. Ngerti bedanya? Jadi salbul umum ini lebih kepada perbuatan. Umumus salb itu kepada objek bendanya. Ya, coba ana ulang di situ. Umumus salb itu artinya ya keumuman sesuatu yang negatif. Salbul umum artinya meniadakan sesuatu yang umum, menjadikan dia negatif, maksudnya menegatifkan sesuatu yang umum, mengumumkan sesuatu yang negatif sama menegatifkan sesuatu yang umum. Jadi ada dua hal di sini, umum sama negatif. Sesuatu yang umum ini kita jadikan negatif, itu namanya salbul umum. Paham maksudnya? Ya, sesuatu yang umum, ya, dia bersifat negatif. Ini namanya umumun nafi. Ya, baik. Kalau antum belum paham, ada contoh yang lain. Misalnya dzalika naqula laka lam ya'ti kullu talabah, fa hadzal nafyu huwa nafyul umum. Lam ya'ti kullu talabah. Negatifnya di mana nih? Depan belakang? Depan. Kenapa nggak dikatakan kullu talabah lam ya'ti atau lam ya'tu? Ya, ini namanya nafyu umum atau salbul umum tadi. Ya, lam ya'ti kullu talabah, ini namanya salbul umum atau nafyul umum. Cara melihatnya bagaimana? Lam ya'ti itu satu kata, kullu talabat satu kata. Ya, kullu talabah umum atau bukan? Umum. Lam ya'ti salb atau bukan? Salb, berarti salbul umum. Paham? Baik. Kalau untuk balik, kullu talabah lam ya'ti, jadinya apa? Kullu talabah umum, lam ya'ti nafi, berarti umumun nafi. Paham nggak ini? Paham ya? Baik, diulang-ulang nanti ya. Ya, bolak-balik aja kata-kata. Baik. Fa hadzal nafyu huwa nafyul umum ay lam ya'ti kullu talabah walakin ja'a ba'duhum. Kalau antum mengatakan lam ya'ti kullu talabah atau nafyul umum, maka maknanya ya, kullu enggak datang semua santri tapi sebagian. Misalkan santri ada 50 orang, yang datang 42. Nah, ini boleh kita katakan lam ya'ti kullu talabah. Tapi kalau antum mengatakan kullu talabah lam ya'tu, fa hadza umumun nafi, bi mana al-jami' lam ya'tu. Paham ada? Ya, hanya dibolak-balik saja, tapi maknanya jauh sekali kan? Kalau antum mengatakan lam ya'ti itu di awal, berarti ada yang tidak datang. Bukan semuanya nggak datang. Tapi kalau dibalik kullu talabah lam ya'tu, berarti nggak ada satupun yang datang. Kalau anak katakan bahasa Indonesia begini, ya, tidak semua santri datang. Ada nggak yang datang? Ada. Kalau anak katakan semua santri nggak datang, ada yang datang? Nggak ada. Itu namanya salbul umum sama umumus salb. Wadih ada? Baik.
Fahada umumun nafi innal jami'a lam yatu wa minhu ala ma yurwa an Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu dzul yadain anasita am qusitis salah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Ya, ketika Nabi lupa dalam salatnya, ya, hadis dzul yadain pernah dengar ya? Ya. Jadi ada seorang sahabat dzul yadain namanya karena tangannya panjang, atau di sebagian riwayat karena jarinya lebih dari satu, lebih dari 5 satu tangan. Beliau disebut dengan dzul yadain. Ya, beliau menegur Nabi, wahai Nabi, anasita am qusiratis shalah? Engkau lupa apa salat memang sengaja diringkas? Nah, Nabi salat yang 4 rakaat jadi 3 rakaat. Maka Nabi mengatakan kullu dzalika lam yakun. Ya, dua-duanya itu tidak terjadi, kata Nabi. Saya tidak lupa juga tidak karena ya, salat di qasar. Famal farq baina kullu dzalika lam yakun wa lam yakun kullu dzalika? Kenapa Nabi enggak mengatakan lam yakun kullu dzalika? Ya. Fa idza qala kullu dzalika lam yakun ay makana nisyanun wala qasar. Kalau beliau mengatakan kullu dzalika lam yakun sebagaimana yang ada di hadis ini, maknanya beliau tidak lupa, tidak juga sengaja mengqasar. Wa idza qala lam yakun kullu dzalika, tapi kalau beliau mengatakan lam yakun kullu dzalika, bermakna imma nisyan, imma qasr salah. Di salah satu dari kedua yang ditanyakan oleh dzul yadain. Ay wujida wahidun minhuma wa yahtamilu aidan huna la hada wa la dzaka. Dan makna hada kullu dzalika lam yakun artinya Nabi tidak lupa, tidak juga karena sengaja mengqasar. Ya, Nabi mengira dirinya tidak lupa, tapi sebenarnya Nabi lupa. Di situ paham ya? Kalau orang lupa kan nggak akan ingat dia sampai kita ingatkan kan, atau dia ingat sendiri. Nah, Nabi di sini habis sholat langsung nyender di tembok gitu. Maka para sahabat ya, bisik-bisik, ya, kemudian dzul yadain yang memberanikan diri bertanya, Nabi sholat, ya, engkau lupa atau memang saya diqasar? Gitu. Saya nggak lupa, kata Nabi. Memang beliau beranggapan dirinya tidak lupa, sampai kemudian ditegur oleh dzul yadain, ya, bahwasanya sholat tadi kurang gitu. Maka kemudian Nabi bangun melengkapi sholatnya. Fa in arata umuman nafi faqaddim lafdzal umum. Maka dalam konteks kita ingin mengungkapkan umuman nafi atau umum as-salbi tadi, maka kita kedepankan lafaz umum. Ya, kita katakan kullu talabati dan sebagainya. Contohnya kata kullu au masyabahaha 'alan nafi. Maka kalau ada lafaz yang umum sama lafaz yang negatif, kalau kita ingin umumun nafi, maka kita kedepankan yang umum di atas yang nafi. Wa in aradta nafyal umum tuakhiruha wa tuqaddimu an-nafya. Tapi kalau sebaliknya antum inginkan menafikan keumuman, maka antum akhirkan. Baik. Idan fa umumus salb yakunu an yabyu fihi bi taqdimi adatil umum wa hiya kullu au jami'. Anda harus paham apa itu adatul umum. Adatul umum itu kata-kata yang memiliki makna umum. Satu kata tapi memiliki makna umum. Kata kullu, jami', kafah dan seterusnya itu namanya alfadzul umum atau adatul umum. Au ma asbah dzalika ala adatin nafi. Ya, adapun adafin nafi antum sudah paham adapun nafi ya. Adatun nafi ya la, ghairu, siwa kayak gitu. Lam. Baik. Kemudian wasani yakunu bitaqdimi adatin nafi ala adatil umum nahwa lam yakun kullu dzalika ay lam yaqa'il majmu' fayuhtamalu thubutul ba'di wa yuhtamalu nafyu kulli fardin. Ini lanjutan dari penjelasan tadi, sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Tapi dijelaskan lebih perinci sini. Wasalbul umum, kebalikan dari umumus salb adalah salbul umum. Yakunu bitaqdimi adatin nafi ala adatil umum. Ya, kita kedepankan yang nafi di atas yang umum. Kita katakan lam yakun kullu dzalika, ay lam yaqa al majmu', semuanya yang ada yang terjadi, tidak lupa, tidak juga karena qasar. Wa yahtamilu thubutal ba'd, ya, kama yahtamilu nafya kulli fardin, dan ada kemungkinan juga terjadinya sebagian, kama yahtamilu nafya kulli fardin, sebagaimana ada kemungkinan juga ditiadakan semua, ya, semuanya. Wa idza sa'alani sa'ilun masalan hal kallamta fulanan aw fulanan, antum sudah berbicara dengan fulan atau si fulan yang lain. Faqultu kullu dzalika lam yakun, kalau ana mengatakan kullu dzalika lam yakun, ya, fa hada umumus salb, ai inni lam ukallim hada wala hada. Berarti ana tidak berbicara dengan si fulan, tidak juga dengan si alan. Taib. Wa idza qultu lam yakun kullu dzalika, tapi kalau dibalik lam yakun kullu dzalika fa fihi ihtimal anni lam ukallimhuma atau ihtimal anni lam ukallimhuma jami'an bal kallamtu wahidan wa taraktul akhar. Maka kalau kita katakan lam yakun kullu dzalika, maka ihtimalnya ada banyak.
Ya, ihtimalnya bahwasanya ana belum berbicara dengan kedua mereka atau belum berbicara dengan kedua-duanya, ya, atau ada kemungkinan ya ana sudah berbicara dengan salah satu dan tidak berbicara dengan yang lainnya. Walau qultu lam ashtari bi kulli darahim fa hada min nafil umum ay mastaraitu bi kulliha bal bi ba'diha. Saya tidak membelanjakan semua uang dirham saya. Berarti ini nafil umum karena nafi di awalnya. Ya, berarti maknanya adalah saya tidak membeli dengan semua uang dirham, akan tapi dengan sebagian uang dirham. Wa idza qultu kullu darahimi lam ashtari biha fa hada min umumin nafi fal makna anna kullu darahimi mastaraitu biha. Kalau Anda mengatakan kullu darahim lam ashtari biha, ya, masih ada nggak uangnya? Ya? Masih ada nggak uangnya? Ya, kullu darahim lam ashtari biha. Kullu darahim lam ashtari biha fahada umumun nafi, umus salb, ya kan, umum dulu baru nafi. Dan makna mada? Kullu darahim lam ashtari biha, ya, kullu talabah lam ya'tu, di mana la ahad la, berarti kullu darahim lam ashtari biha, ad-darahim mazalat maujudah, idan kan lam ashtari dia belum belanja. Kalau belum belanja berarti masih utuh. Oh, ada. Nah, jadi uangnya masih utuh. Tapi kalau lam asyari bi kulli darahim, uangnya masih utuh enggak? Hilang semua? Yumkin, ya. Ada ihtimal uangnya hilang semua, kebelanja semua, atau ada kemungkinan juga uangnya masih ada sebagian, intinya tidak utuh, gitu. Baik. Wala naqul bi kulli darahim lam asyari li anna bi kulli muta'alliqa bi asyari fahiya wa in taqaddamta lafzan fahiya mutaakhiratun rutbatan. Jangan katakan bi kulli karena lam asyari itu muta'alliqnya dengan huruf ba di situ. Ya, huruf ba di situ harus nyambung dengan kata asyari di situ. Ya, fal ibratu idan bi ta'akhuri rutbah amma law qultu kullu darahim lam asyari biha fa inna hadha min babi umumin nafi li anna kulla la tata'allaqul an bima ba'da nafi li annaha mubtada'un. Idan al-qa'idatu indana al-an annahu idza taqaddamat adatul umumi 'ala an-nafi fa innaha li umumin nafi wa in ta'akhkharat fa hiya li nafi al-umum. Ini kaidahnya, ihfadhu hadhil qaidah, idza taqaddamat adatul umum 'ala an-nafi. Kalau adatul umum seperti contohnya apa? Kullu jami. Kalau ada adatul umum di awal, ya, fa innaha li umumin nafi, berarti itu namanya umumu an-nafi. Wa in ta'akhkharat, adapun kalau adatu al-umum tadi berada di belakang, maka itu untuk nafyul umum. Baik. Ya. Wa yumkin huna an nazida syartan wa huwa idza taqaddamat adatul umumi wa lam takun ma'mulan lima ta'akhkhara an adatin nafi li annaka law qulta masalan kullar rijali lam adrib fa hiya bi ma'na aqaluka lam adrib kullar rijal wal jumlatul akhirah li nafil umum lakin law qulta kullur rijali lam adribhum sartal jumlah li umumin nafi khalas ada natruk hadza. Idan yang bagi an nuqayyida kalam al mu'allif rahimahullah bi syartin wa huwa alla takuna adatul umum ma'mulan lima ba'da nafi fa in kanat ma'mulan lima ba'da nafi fa hiya li nafil umum li annaha wa in taqaddamat lafzan fa hiya mutaakhiratun rutbatan. Taib khalas natruk hada li anna hada min babi an-nahwi. Taib. Tsummal khamis at-takhsis. Ya, ada huwa at-takhsis ad-dawai yang kelima. Insyaallah taala naqut hada fil liqa'il qadim. Ila huna naktafi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.